saya. Di sini saya dari kelompok 4. Saya sebagai pemateri 1 akan mempresentasikan tentang pengertian, komponen, dan sistematika RPP guna untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran IPS yang diampu oleh Bapak Chandra Adiputra MPD. Nanti saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh beberapa teman saya, yaitu Nurul Ma'rifah, Diana Antasari, dan Erin Indra Sulastri. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang disiapkan oleh guru guna untuk memperkirakan bagaimana nanti pembelajaran akan dilaksanakan. Jadi dalam RPP ini berisi tentang materi apa yang akan dijelaskan kepada peserta didik, terus alat pembelajaran apa yang akan digunakan, indikator apa saja yang akan dicapai oleh siswa, dan lain-lainnya. Nanti ini akan dirangkum dalam RPP tersebut. Terus sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu komponen RPP. Di sini nanti saya hanya akan menjelaskan 5 komponen saja. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Dalam identitas mata pelajaran ini berisi tentang satuan pendidikan apa, kelas berapa, semester berapa, program keahlian apa, mata pelajaran apa, dan jumlah pertemuannya nanti berapa. Untuk komponen yang kedua yaitu standar kompetensi, yaitu deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran tertentu dalam satuan pendidikan tertentu. Untuk komponen yang ketiga yaitu kompetensi dasar, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dan nantinya ini yang akan menunjukkan bahwa peserta didik ini telah menguasai standar kompetensi yang telah diterapkan sebelumnya, dan ini juga nanti akan menjadi acuan dalam indikator pencapaian kompetensi yang akan dilaksanakan selanjutnya. Untuk komponen yang keempat yaitu indikator pencapaian kompetensi, ini berisi tentang penanda pencapaian kompetensi dasar yang telah dikuasai oleh siswa. Ini berisi tentang perubahan perilaku, baik berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa dan yang dapat diukur, dan ini dirumuskan dalam kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Terus untuk komponen yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Ini berisi tentang penggambaran proses dan hasil belajar peserta didik yang diharapkan telah dicapai yang sesuai dengan kompetensi dasar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nurul Ma'rifah. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ma'rifah dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi tentang pengertian, komponen, dan sistematika RPP yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri pertama. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen RPP yang nomor 6, yaitu materi ajar. Materi ajar di sini memuat tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Seperti contohnya pada mata pelajaran IPS kelas 7, materi tentang keragaman etnik, suku, dan budaya di Indonesia. Faktanya adalah nama-nama suku di Indonesia. Konsepnya adalah pengertian persebaran penduduk, prinsipnya rumus kepadatan penduduk di Indonesia, dan yang terakhir prosedurnya adalah tabel urutan kepadatan penduduk berdasarkan provinsi. Yang ketujuh adalah alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan untuk guru untuk mewujudkan suasana proses belajar dan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran di sini disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik. Yang kesembilan adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini meliputi 3 aspek, yaitu pendahuluan, inti, dan yang terakhir penutup. Pendahuluan adalah awal pertemuan suatu pembelajaran. Inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Dan yang terakhir penutup. Penutup kegiatan ini dilakukan untuk mengakhiri aktivitas belajar. Dalam kegiatan ini, guru bersama dengan murid dan atau sendiri membuat kesimpulan atau rangkuman, merencanakan tindak lanjut, dan sebagainya.
Yang ke-10 adalah penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta mengacu pada standar penilaian. Yang terakhir atau yang ke-11 adalah sumber belajar. Sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian. Misalnya indikator pencapaiannya salah satunya adalah menyebutkan suku-suku yang ada di Indonesia. Maka sumber belajarnya bisa berupa buku IPS, LKS IPS maupun video tentang keragaman suku-suku di Indonesia. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan yaitu materi tentang sistematika RPP. Sebagai berikut: 1. Identitas mata pelajaran. 2. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, indikator materi pembelajaran. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran. Saya akan menjelaskan identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pelajaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Sedangkan kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Yang ketiga, yaitu indikator pembelajaran. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang ketercapaiannya tujuan pembelajaran maksud saya. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang keempat yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah bentuk, bahan, atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Di sini juga dijelaskan materi pembelajaran merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga disusun secara sistematis untuk menampilkan sosok yang utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang sistematika RPP yang kelima, 6, 7, dan 8. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran dijelaskan apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran diambil dari indikator. Yang keenam yaitu strategi atau skenario pembelajaran. Strategi atau skenario pembelajaran apa dan bagaimana dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara terarah, aktif, dan efektif, bermakna dan menyenangkan. Strategi atau skenario pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh guru secara berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Urutan langkah pembelajaran sangat penting, artinya bagi materi-materi yang memerlukan prasyarat tertentu. Yang ketujuh yaitu sarana dan sumber pembelajaran. Dalam
proses belajar mengajar, sarana pembelajaran sangat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan sarana pembelajaran dalam uraian ini lebih ditekankan pada sarana dalam arti alat atau media peraga. Sarana berfungsi memudahkan terjadinya proses pembelajaran. Dan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber atau proses belajar mengajar. Yang ke-8 yaitu penilaian dan tindak lanjut. Sistem penilaian dan prosedur yang digunakan untuk menilai pencapaian belajar siswa berdasarkan penilaian yang telah dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes tertulis maupun lisan, pengamatan, kinerja, sikap, dan penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.